Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal kudza bil kudza, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, sunnah-sunnah, ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Sedikit demi sedikit. Dalam riwayat yang lain disebutkan sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai andai mereka masuk dalam lubang dob, biawak padang pasir, la dakhaltumuhu, kalian pun ikut masuk. Artinya dalam hal yang sudah paling bertentangan dengan syariat, di antara kalian wahai umat Islam ada yang mengikuti mereka. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara, para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan Yahudi dan Nasrani? Qala faman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka? Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jemaah sekalian, hadis ini adalah pengabaran sekaligus peringatan. Pengabaran akan adanya sebagian, tidak seluruhnya tentunya, sebagian umat Islam yang melakukan tasyabbuh, penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau bersikap latah, ikut-ikutan kepada mereka. Dan mereka pun bertingkat-tingkat. Ada yang sudah sampai tingkat seperti mereka. Kenapa? Karena yang dia ikuti itu adalah kesyirikan dan kekufuran mereka. Maka dia pun menjadi seperti mereka. Jadi ini pengabaran sekaligus peringatan. Pengabaran artinya pasti akan ada mereka itu. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu dalam hadis ini ada pelajaran penting, bukti kebenaran Rasulullah SAW. Karena yang beliau katakan benar-benar terjadi dan sungguh kita menyaksikan di hari-hari kita ini. Terutama subhanallah, ini bertepatan sekali pembahasan kita bab ini, hadis ini, di musim banyak orang muslim yang kehilangan jati diri. Karena memang dia tidak kenal jati dirinya sebagai seorang muslim. Lalu akhirnya dia bersikap latah, ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir. Maka ini adalah bukti kenabian Rasulullah SAW. Pengabaran pasti akan terjadi, dan sekaligus peringatan agar kita tidak termasuk mereka. Di sini Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan pelajaran yang pertama, wuqu'u syirki fi hadhil ummah taqlidan liman sabaqaha minal umam. Akan terjadinya kesyirikan pada umat Islam ini disebabkan ikut-ikutan terhadap umat-umat yang kafir terdahulu. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Pasti akan terjadi kesyirikan pada umat Islam ini. Karena Nabi SAW mengatakan akan ada sebagian mereka yang suka ikut-ikutan kepada umat-umat yang telah terjerumus dalam kesyirikan dari kalangan umat-umat terdahulu. Maka dari sini kita pun tahu bahaya besar bersikap latah, ikut-ikutan terhadap orang-orang kafir. Dan juga dalam hadis yang masyhur, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maknanya bisa jadi di dunia menjadi kafir seperti mereka, namun kata para ulama itu tergantung sejauh mana dia mengikuti mereka. Kalau yang dia ikuti adalah
kekafiran dan kesyirikan, maka menjadi kafir. Kalau tidak, maka tidak. Tapi minimalnya adalah dosa besar. Maka jemaah sekalian, ini sekaligus peringatan bagi kita, jangan sampai termasuk dalam golongan tersebut. Pelajaran yang kedua, at-tahdhir min musyabahatil kuffar. Peringatan dari sikap tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Ikut-ikutan kepada mereka, menyerupai mereka, bersikap latah terhadap mereka, berdasarkan hadis yang mulia ini dan banyak sekali dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran dan Sunnah, itu adalah dosa besar. Bukan hanya dosa besar, itu juga termasuk sebab terbesar yang menjerumuskan manusia di dalam dosa kesyirikan dan kekafiran. Karena suka ikut-ikutan, karena suka bersikap latah terhadap orang kafir. Walaupun dia belum sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, itu sudah termasuk dosa besar. Karena ancamannya keras. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Jadi, walaupun dia belum sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, itu sudah termasuk dosa besar. Bahkan para ulama mengatakan, jamaah sekalian, para ulama ahli usul mengatakan, di antara maksud adanya syariat Islam agar orang beriman beda dengan orang yang tidak beriman. Itu di antara tujuannya. Maka dari itu kita harus menyelisihi mereka dalam seluruh ciri khas mereka. Bukan hanya dalam masalah agama, bahkan dalam masalah berpakaian pun. Dalam masalah potongan rambut, cara berbicara, semuanya. Kita dilarang menyerupai mereka. Kita dilarang menyerupai mereka dalam semua ciri khas mereka. Ini kesimpulan dalil-dalil tentang larangan bersikap latah atau tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Umat Islam dilarang mengikuti orang-orang kafir dalam seluruh ciri khas mereka. Apakah dalam adat istiadat, dalam perkara duniawi, apalagi dalam agama mereka. Tentu lebih parah lagi kalau dalam agama mereka, seperti perayaan Natal dan lain-lain. Itu lebih parah. Dalam hal berpakaian saja tidak boleh. Dilarang keras di dalam syariat. Minimalnya adalah dosa besar. Itu minimalnya. Tapi kalau yang diikuti kepada mereka itu adalah kesyirikan dan kekufuran, maka hukumnya juga syirik dan kufur. Iya.